Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas kajian sastra bandingan 5A PBSI yang beranggotakan Nandariska Dwi Aprila dengan NIM akhir 23 dan Aura Naila Shelvia dengan NIM akhir 24 yang akan membahas mengenai citra perempuan modern dalam novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Armin Chpane pada kajian sastra bandingan. Sastra bandingan diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil pemahaman makna karya sastra atau lebih yang menunjukkan adanya persamaan atau perbedaan tema, struktur, ataupun gaya. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra fiksi yang ditulis secara naratif atau bercerita tentang tokoh-tokoh dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembahasan kali ini, kami membandingkan novel layar terkembang dan novel Belenggu yang mengambil topik citraan perempuan modern. Teori yang kami jadikan acuan untuk meneliti kedua novel tersebut ialah teori kritik sastra feminisme, citraan perempuan, dan resepsi sastra. Kritik sastra feminis dalam studi sastra ialah pembahasan yang memfokuskan diri pada analisis tentang perempuan, yaitu perempuan sebagai pusat studi sastra. Kritik ini mengidentifikasi pengalaman dan perspektif pemikiran perempuan dan laki-laki yang dipresentasikan dalam teks sastra. Selanjutnya mengenai citraan. Citraan merupakan gambaran yang dapat berupa gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi atau kesan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau kalimat merupakan unsur dasar konsep citra wanita. Selanjutnya, resepsi sastra merupakan bentuk bagaimana pembaca menerima atau juga menyambut sebuah karya dengan cara memberikan makna terhadap hasil yang telah ia baca. Hal tersebut bertujuan agar pembaca dapat memberikan interpretasinya masing-masing terhadap hasil bacaan berbentuk fiksi dengan kisah yang nyata yang dialami oleh tokoh di kehidupannya. Pada materi ini terdapat dua pembahasan. Pertama, pembahasan tentang unsur intrinsik novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Armin Chpane. Kedua, pembahasan tentang citra perempuan modern dalam novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dan novel Belenggu karya Armin Chpane. Selamat menyaksikan teman-teman. Pembahasan yang pertama adalah unsur intrinsik novel yang terdiri dari tema, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, gaya bahasa, dan amanat. Tema yang terdapat di dalam novel layar terkembang adalah tema percintaan, pendidikan, dan ketidakadilan gender. Tema percintaan digambarkan pada kisah cinta Maria dan Yusuf, sementara Tuti sibuk dengan urusan organisasi dan belum mempunyai serta keinginan untuk memiliki pacar. Namun, karena Maria meninggal dunia akibat penyakit TBC, Tuti lah yang menggantikan posisi Maria di hati Yusuf hingga akhirnya Tuti dan Maria lah yang menikah. Sedangkan pada novel Belenggu, temanya adalah keretakan dalam berumah tangga, percintaan, dan ketidaksetaraan gender dalam perkawinan di lingkungan masyarakat pada saat itu. Latar tempat yang terdapat pada novel layar terkembang yaitu di Cidengwek atau Gang Hauber, Jakarta, di kamar, di pasar ikan, di gedung permufakatan, di Danau Ranau, di serambi depan rumah, di poliklinik, di air terjun Dago, dan di Martapura. Latar waktu terjadi pada tahun 1936 dengan suasana cerita pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Sedangkan latar tempat pada novel Belenggu di Tanjung Priuk, di rumah Dr. Sukartono dan Sumartini, tepatnya di kamar tidur, pekarangan rumah, dan sudut kamar makan, di pintu Tolong Bangsa, di Pasar Gambir, dan di rumah Siti Rohayah. Ada juga latar waktu yang
yang terjadi pada tahun 1920 sampai 1940-an saat Tini diutus ke Solo untuk menghadiri Kongres Perempuan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Tokoh dan penokohan. Dalam novel layar terkembang terdiri dari beberapa tokoh, diantaranya tokoh Tuti, tokoh Maria, tokoh Yusuf, tokoh Raden Patadinggiharja. Sedangkan dalam novel Belenggu terdiri atas tokoh Kartono, tokoh Sumartini atau Tini, tokoh Rahayah atau Yah, tokoh Aminah, dan tokoh Hartono. Namun pembahasan lebih lanjut akan membahas mengenai dua tokoh, yaitu pada tokoh Tuti dan tokoh Tini. Tokoh Tuti di dalam cerita layar terkembang digambarkan sebagai sosok perempuan yang mempunyai karakter tidak mudah kagum, tidak mudah heran, teliti, jarang memuji, pandai berbicara, dan mempunyai pemikiran yang tajam. Selain itu digambarkan juga sebagai sosok perempuan yang aktif memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak kaum perempuan, tetapi tidak meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Sedangkan tokoh Sumartini atau Tini di dalam cerita Belenggu digambarkan sebagai tokoh perempuan modern yang juga merupakan aktivis perempuan. Tini merupakan aktivis yang berjuang dalam memperjuangkan hak-hak dan juga kedudukan perempuan di hadapan laki-laki. Tini adalah perempuan yang cantik dan juga penyayang anak. Namun watak dan sifat Tini sangatlah berbanding terbalik jika dibandingkan dengan Yah. Karena Tini tidak suka pada hal-hal yang membuat pandangan bahwa wanita itu lemah di hadapan laki-laki. Sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat pada novel layar terkembang dan novel Belenggu menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menceritakan kejadian demi kejadian seolah-olah berdasarkan apa yang berada di sekeliling kita, karena pengarang berusaha menyajikan cerita tersebut agar lebih objektif. Pada kedua novel ini menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, beliau, mereka, atau menggunakan nama tokoh. Alur yang terdapat dalam novel layar terkembang dan novel Belenggu merupakan alur maju. Mengapa? Karena ceritanya berdasarkan urutan kronologis. Penggambaran cerita layar terkembang dimulai pada pertemuan antara Yusuf dengan Tuti dan Maria. Lalu Yusuf dengan Maria berpacaran, sedangkan Tuti sibuk dengan urusan organisasinya. Berakhir dengan kandasnya hubungan Maria dengan Yusuf karena Maria meninggal dunia, dan diakhiri dengan cerita Yusuf dan Tuti yang menikah. Penggambaran urutan cerita novel Belenggu dimulai dari Sukartono yang merasa bahwa istrinya Sumartini sikapnya tidak sesuai sebagai istri pada umumnya. Kemudian Sukartono bertemu dengan Siti Rohayah, perempuan pada masa lalunya, sampai Sumartini yang memilih untuk berpisah dengan Sukartono. Adapun tahapan-tahapan alur yang terdapat dalam kedua novel tersebut yaitu tahap perkenalan, tahap konflik, tahap klimaks, tahap anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Gaya bahasa. Bahasa yang dipakai dalam novel layar terkembang dan novel Belenggu menunjukkan adanya pembaruan bahasa Indonesia. Bahasa yang dipakai menggunakan bahasa Indonesia klasik yang merupakan peralihan dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Ditemukan juga bahwa gaya penuturan dalam kedua novel ini menyajikan monolog interior daripada tingkah laku yang substansial dari para tokohnya. Kemudian gaya bahasa dalam ceritanya juga banyak mengandung majas seperti majas personifikasi, metafora, dan hiperbola. Amanat. Amanat merupakan sesuatu yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui sebuah karya yang pada umumnya moral menyatakan baik buruk perbuatan maupun sikap. Amanat yang terkandung di dalam novel layar terkembang dan novel Belenggu adalah sebagai seorang perempuan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas, sehingga dapat memberikan pengaruh besar untuk perempuan lain di dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, perempuan akan dihargai kedudukannya di kehidupan masyarakat. Selanjutnya, citra perempuan modern pada novel layar terkembang dan novel belenggu. Yang pertama, perempuan modern pada novel layar terkembang. Penggambaran perempuan modern pada novel layar terkembang ini digambarkan oleh tokoh Tuti yang menghabiskan waktu siang dan malamnya untuk perkumpulan rapat dan pidato kesana kemari, membaca buku setiap harinya untuk mengajar. Mungkin untuk gadis seusianya, di umur 25 tahun ini sudah menjadi seorang ibu yang mengurusi anak dan suaminya. Berbeda dengan Tuti yang mengurus ayah dan adiknya serta memilih untuk menjadi perempuan aktivis. Tokoh Tuti ini menunjukkan penggambaran bahwa wanita di masa yang akan datang atau wanita pemikiran modern adalah wanita pekerja yang dituntut melakukan peranan ganda. Penggambaran yang dilakukan oleh pengarang pada tokoh novel ini melalui tokoh Tuti yaitu untuk menjelaskan bagaimana kehidupan perempuan yang sudah terpengaruh oleh kehidupan luar untuk menjadi wanita karir, tetapi masih tunduk kepada laki-laki dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik. Yang terakhir, perempuan modern pada novel Belenggu. Gambaran perempuan modern pada novel Belenggu ini dapat kita lihat dari tokoh Tini. Dalam pemikirannya bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga berhak menyenangkan pikirannya menurut caranya sendiri dan bisa membimbing nasibnya sendiri karena Tini digambarkan dalam novel ini memiliki wawasan yang luas serta pergaulan yang bebas. Berbeda dengan tokoh wanita dalam novel layar terkembang sebelumnya, ternyata tokoh Tini digambarkan gagal dalam kehidupan rumah tangga karena ia lebih memilih sebagai wanita karir yang tidak mau dikalahkan oleh kaum laki-laki dan juga tidak mau bergantung kepada laki-laki. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan di dalam kelas kajian sastra bandingan 5A. Kami selaku pemakalah pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.